Jabir, itu ada pohon kurma, suruh dia datang ke sini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Akalnya masih kurang cerdas berarti. Nabi nyuruh siapa? Jabir. Jabir tanpa tanya langsung pergi. Apa kata Jabir? Hei pohon, Rasulullah nyuruh kamu datang. Masuk akal nggak? Berarti kurang baca Quran. Wa in min syai', tidak adalah sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apapun yang ada di langit, yang di bumi, pohon, tumbuhan, batu, logam, tembok, semuanya bertasbih kepada Allah. Mau maksiat di mana? Mau maksiat di mana? Akhirnya pohon kira-kira gerak nggak? Ternyata pohon kenal Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Aneh ya? Maulid kok di pasar. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'du. Para kiai Haji Baharuddin, Khadim Thariqah Muhammadi, dan juga Kiai Haji Amirullah Amri, wabil khusus Pak Bupati. Saya cuma ingat depannya Andi. Semoga Pak Bupati dan Ibu Wakil diberkahi kepemimpinannya. Amin. Diberi cahaya amanah dan cahaya keadilan. Amin ya rabbal alamin. Dan semua wakil-wakil rakyat, ini saya senang sekali wakil rakyat datang. Ini bukan pencitraan, tapi memang mereka cinta Rasulullah SAW. Ini beliau ini ustaz juga ini ya. Dan juga kalau beliau ini ulama plat putih, beliau ini plat merah ini. Para aparat, semua anggota, saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dari awal dakwah sampai sekarang masih bersamai. Semoga Allah berkahi. Wabil khusus yang di depan saya, yang sudah duduk atau yang berdiri, semoga lelahnya Allah ganti dengan ridha. Amin ya rabbal alamin. Karena di mall tidak usah berat-berat ya kajiannya. Ada satu ayat, itu silakan dicek para hafiz, itu surat apa? Qalu, mereka berkata, An-Nur ya, ma li hadzal rasul. Ada apa ini? Apa-apaan nih Rasul ini? Maksudnya Rasulullah. Yamshi fil aswaq, kok jalan-jalan di pasar, di mall. Ya, mungkin kalau yang tinggal di Jakarta, ketemu ustadz, ketemu saya, ketemu siapapun, saya nggak begini kalau ke mall, ya pakai baju kaos. Ya, kecuali jadi ini pertama kali masuk mall pakai jubah, pakai gamis. Awal marrah. Pertama kali masuk mall pakai gamis ini Pak Bupati. Berkat bid'ahnya Pak Bupati ini. Apa pertanyaannya orang-orang Yahudi? Ma li hadzal rasul, apa nih? Kok Rasul jalan-jalan di mall? Kira-kira gitu. Kalau orang-orang hari ini, masa Ustadz jalan-jalan di mall gitu ya? Masa Ustadz pakai baju kaos? Ya, pasti beliau-beliau ini sering nyamar kalau pergi ke resto ini, saya yakin nih. Ya, wajah-wajah suka nyamar ini. Kadang-kadang pakai topi pet gitu ya, bener Ustadz ya. Coba kalau saya sulit menyamar karena ada tandanya. Jadi orang kalau lihat walaupun pakai baju kaos, lihat dulu dari kanan, lihat dulu dari kiri. Oh ada tandanya Berni Arrozi gitu.
Jadi udah nggak bisa nyamar, udah nggak sempat nyamar untuk maksiat. Puji syukur kepada Allah, ini nikmat paling besar. Allah izinkan kita buat maulid tidak hanya di masjid, tapi juga di mall. Maka yang tadinya as-suq baitus syayatin, pasar mall itu rumahnya syaitan, sekarang menjadi rumahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan, suatu rumah yang ada Sayyidina Muhammad, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahtaju ila surji, tidak memerlukan kepada lampu-lampu. Apa maksudnya? Satu tempat, satu negeri yang ada di situ cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baik dari dalam dirinya, bukan baik dari luar. Mereka tidak perlu menceritakan dirinya baik di depan orang, betul-betul memang dari dalamnya sudah baik. Semoga semua yang hadir Allah berikan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semua itu tidaklah sah kecuali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli salawat siap-siap salawat ya di tengah pengajian ya, biar nanti diikuti oleh yang lain. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke pasar. Sampai di pasar, ini pasarnya di situ ada pasar wilayah kuda, ada pasar bagian onta, ada pasar makanan. Beliau masuk ke pasar tempat orang jual kuda. Sampai di tempat itu, yang jual kuda Arab Badui, beliau menawar harga, deal satu harga. Ketika hendak membayar, tiba-tiba ada orang nawar, ini harga berapa? Maka dia naikkan harganya 2 kali lipat dari harga yang Nabi tawar, yang sudah deal. Lalu Arab Badui ini membatalkan sepihak apa yang telah deal dengan Rasulullah SAW. Apa kata Arab Badui? Saya tidak pernah bertransaksi dengan Anda. Anda emang siapa? Akhirnya Nabi SAW menggunakan haknya sebagai pembeli. Maka beliau bertanya, wahai orang-orang di pasar, adakah kalian yang bersaksi? Aku telah deal dengan si Arab Badui. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Karena pasar dikuasai Yahudi dan banyak Arab Badui. Akhirnya Nabi bertanya lagi, wahai orang-orang di pasar, adakah kalian yang bersaksi? Tiba-tiba ada sahabat namanya Khuzaimah bin Thabit. Dia tidak hadir. Dia cuma lihat kenapa Rasulullah kemudian berteriak, bertanya siapa yang jadi saksi. Maka dia angkat tangan. Saya wahai baginda. Lalu Khuzaimah mengatakan, aku saksi engkau benar. Beliau tidak mengatakan aku saksi bahwa engkau telah deal. Dia hanya mengatakan, aku saksi engkau benar. Maka Arab Badui pun takut. Selesai transaksi, Nabi SAW memberikan uangnya, kuda dibawa. Orang bertanya kepada Khuzaimah, hei Khuzaimah, bukankah engkau tidak menyaksikannya? Khuzaimah senyum. Perlukah engkau bersaksi atas Rasulullah SAW? Beliau telah bertransaksi. Cukuplah Rasulullah syahidan. Ini yang dibaca tadi sama qari kita. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kami utus engkau syahidan. Engkaulah saksi itu sendiri. Makanya Sayyidina Khuzaimah ibn Thabit dikasih gelar Dzu Syahadatain. Orang satu tapi kualitasnya 2 saksi. Dan persaksian ini, gelar ini dipakai setelah Rasulullah wafat. Ingat Rasulullah wafat tahun berapa? Ayo, Rasulullah wafat tahun berapa?
tahun. Ada yang hafal? Makanya wajib buat maulid. Kata Abu Said Muhammad Alawi al-Maliki, muhaddits al-Haramain, guru Rusaifah, apa kata beliau? Jika mengajarkan membuat maulid itu membuat umat mengerti siapa Sang Muhammad, maka wajib maulid. Semoga siapapun pemimpinnya nanti selalu mengagendakan maulid. Tapi kalau boleh usul, mulai dari tanggal 1 sampai 12 dibuat festival maulid Nabi SAW. Siap Pak Bupati? Gimana Pak Wakil Rakyat? Mulai dari tanggal 1, dan ini sudah dilakukan oleh Kalsel, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang pertama buat secara selevel provinsi maulid mulai dari malam pertama Rabiul Awal sampai 12, bahkan lebih sampai ke 14. Cuma sayang karena undangan saya ke pelosok-pelosok gak sempat hadir, padahal janji hadir. Bagaimana? Siap Pak Bupati, Pak Wakil Rakyat semua tolong diingatkan tahun depan buatkan festival maulid mulai dari sholawatan, lomba hadrah, kalau perlu undang orang-orang yang simpan barang-barang yang berkaitan dengan baginda atau orang-orang yang punya sanad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datangkan mereka setiap malam. Siap ya? Tahun depan gak usah pikirin dananya Pak Bupati. Orang kalau niat buat maulid ada aja dananya ya. Insya Allah. Kalau ya, ini tempat yang kedua setelah Kalimantan Selatan. Brunei, tahu Brunei? Brunei itu punya 3 perayaan besar. 1, Hari Raya Idul Fitri. 2, hari lahirnya Sultan Hasan al-Bolkiah. Yang ketiga, lebih besar lagi, hari lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berkahi itu negeri Brunei, walaupun negaranya kecil, tapi mereka mendapat keberkahan berlimpah. Mau Maros diberkahi? Hidupkan maulid. Maka orang nanti akan bekerja dengan cinta. Nanti orang berpolitik dengan cinta. Berpolitik itu fardu kifayah. Maka kita bersyukur masih ada beliau-beliau yang mau politik. Bayangkan di Sudan itu ada fatwa tidak boleh nyoblos. Akhirnya Sudan pecah 2 jadi Ethiopia dan Sudan. Karena diimpor fatwa dari negara seberangnya bahwa berpolitik nyoblos itu haram. Ya, berpolitik itu haram, najis. Akhirnya sebagian ulama memfatwakan begitu dan umatnya tidak mau, pecah sekarang. Sudahlah pecah, hari ini jenderal dengan jenderal perang. Negeri kita Indonesia termasuk negeri paling damai untuk urusan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun negeri kita hidupnya pas-pasan, benar pas-pasan hidupnya. Makannya masih bisa 3 kali, kok pas-pasan. Ya. Kita ini sudah hidup enak ya. Sayyidina Khuzaimah bin Thabit setelah Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah Rabiul Awal, beliau kemudian masih tinggal di Madinah. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setelah itu, digantikan Abu Bakar oleh Umar. Meninggal Umar, digantikan Utsman. Sayyidina Utsman punya seorang penasehat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa yang kenceng namanya siapa? Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari disuruh belusukan ke daerah Irak, Monef kalau kata orang hari ini. Sampailah di negeri Basrah. Di sana ternyata orang baca Quran beda sudut masjid, beda bacaannya. Sudut kanan A, sudut kiri B. Apa kata beliau? Seandainya
Al-Quran ini disatukan bacaannya. Maka muncullah sahabat-sahabat yang lain bersepakat untuk hal itu. Kembalilah mereka, Hudzaifah al-Yamani dan Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabat lain kembali ke Madinah. Mereka kemudian menyarankan kepada Sayyidina Utsman, "Hei Utsman, kumpulkan Quran jadi satu mushaf." Jadi tolong bedakan Quran dengan mushaf. Quran itu turun kepada qalbu Rasulullah SAW. Kalau mushaf itu lembaran-lembaran bukunya. Paham bedanya? Kalau mushaf apa? Ya, mushaf itu dicipta. Kalau Al-Quran tidak dicipta. Al-Quran munazzal, diturunkan. Kalau Quran yang di rumah itu namanya mushaf. Bisa dihafalkan? Bisa. Hafalan kita itu makhluk, tapi Qurannya tidak makhluk. Al-Quran tidak makhluk, tapi mushaf Qurannya makhluk. Maka Sayyidina Utsman kumpulkan orang yang dulu dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada 700 qari dikirim dan terancam mati, walaupun tidak ada riwayat mereka mati sebanyak itu. Ketika mereka dikirim untuk perang, 700 para qurra, para hafiz ini, kata Sayyidina Umar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah, jika mereka yang 700 itu mati, nanti generasi setelah kita mungkin tidak baca Quran. Ayo kumpulkan Quran." Kata siapa? Sayyidina Umar. Apa jawaban baginda? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? "Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hei Umar, apakah engkau akan melakukan yang Nabi tidak buat? Berarti dalam fikiran Abu Bakar apa? Hei Umar, apakah engkau melakukan hal yang bid'ah? Dalam fikiran Abu Bakar, bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Tapi dalam fikiran Umar tidak begitu, wahai Abu Bakar. Bid'ah itu bukan seperti itu. Maka diceritakan oleh Umar, ini begini. Nanti kitab suci yang dulu begini, kitab yang akhirnya syarahallahu sadrahu. Dada Sayyidina Abu Bakar dibukakan Allah, maka dia menyepakati usul Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hei Abu Bakar, jika mereka mati, maka tidak ada lagi umat setelah kita baca Quran. Karena bid'ahnya Umar, maka sampailah Quran ke dalam handphone kita masing-masing. Ada Quran di handphonenya? Itu kalau nggak dihisap nanti itu berat ya. Ya, walaupun jarang buka, minimal download lah Qurannya. Ya, sudah punya? Ya, biar nanti smartphone-nya bangga. Aku ini ada Qurannya. Betapa canggihnya smartphone, dalam 5 menit tidak sampai Quran bisa di-download. Sanggupkah download Quran 5 menit di dalam hati? Yang tidak bisa dilakukan smartphone satu, smartphone tidak bisa mikir. Smartphone gak ada perasaan. Kita ini walaupun tidak sanggup mendownload Quran di dalam kolbu, tapi kita punya rasa terhadap Quran. Pernahkah melihat smartphone, handphone nangis baca Quran? Tidak pernah. Tapi kalau orang kenal Allah baca bismillah bisa nangis. Tapi saya curiga nanti yang duluan masuk surga smartphone-nya. Kenapa? Mau tidur pengantarnya juz amma, setel di handphone, betul? Jadi yang baca Quran siapa? Smartphone-nya, dianya cuma dengar. Ya lumayan. Tapi dulu yang nanti masuk surga, nah itu tuh yang antum pegang itu. Maka coba perhatikan, ternyata pemahaman bid'ah antara sahabat juga berlainan faham. Apa yang disebut bid'ah menurut Abu Bakar lain dengan Umar. Kata Abu Bakar, yang Nabi tidak buat jangan kamu buat, maksudnya bid'ah. Tapi bagi Umar, hei Abu Bakar, kalau ini ada kemaslahatannya, ini bukan bid'ah. Dari kisah ini Syekhul Islam Ibnu Qayyim
Beliau ini imam yang ditakzimi oleh sahabat kita yang bermanhaj salafi. Apa kata Ibnu Qayyim? Kullu maslahatin din. Setiap kemaslahan itu ada hukum agama di situ. Itulah agama. Saya mau tanya, Maulid ini maslahatnya besar atau kecil? Berarti bid'ah kah? Kalau dia maslahat, dia tidak bid'ah. Kalaupun disebut bid'ah, dia bukan bid'ah hakiki, dia cuma bid'ah secara bahasa. Oh, ustaz, kata orang sini ustaz ya. Ustaz, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Rasul bilang semua bid'ah sesat, kenapa ustaz bilang ada bid'ah yang tidak sesat? Ibnu Taimiyah juga begitu, Muhammad Wahab juga begitu. Apa jawabannya? Benar, antum sudah baca kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Imam Salafi. Apa kata beliau dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim? Bid'ah itu ada dua. Bedanya dengan beliau yang di kiri kanan saya, istilahnya. Bagi Ibnu Taimiyah semua bid'ah yang tergolong bid'ah syariat itu haram. Maka dia bagi ada bid'ah syari'iyah, ada yang kedua bid'ah lughawiyah. Pergi umrah pakai onta atau pakai pesawat? Betul. Benar gak? Belajar Quran langsung kepada Quran atau pakai iqra? Pakai tilawati, qiraati? Langsung. Nabi gak pernah belajar iqra ya. Wahai ahli bid'ah, ini semua wajah-wajah pernah belajar iqra ya? Betul. Hai ahli bid'ah, Nabi dan sahabat pernah belajar iqra? Pernah? Yang wajib itu mencintai Nabi. Cara mencintai Nabi boleh melalui maulid. Yang wajib itu mengenal Nabi SAW. Cara mengenal Nabi boleh lewat maulid, boleh pengajian minggu, boleh pengajian ahad, terserah istilahnya. Kan ada juga yang nggak mau pakai istilah minggu, katanya haram. Haram kah? Hah? Kalau gitu ganti semua istilah. Tidak boleh istilah puasa, pakai saum. Tidak boleh pakai istilah Indonesia, pakai istilah Arab semua. Tapi tahukah kalian, orang Nasrani di Lebanon menjelang puasa itu saum juga. Menyebut Allah itu ilah juga. Jadi ada orang baru hijrah tidak paham yang disebut Islamisasi. Ada Islamisasi, ada Arabisasi. Apa bedanya? Mengarabkan orang, Arab itu ada Muslim, ada musyrik, ada Yahudi juga. Abdullah bin Salam itu Arabi Yahudi. Dia ngomong bahasa Arab tapi dia Yahudi. Abu Lahab Arab bukan? Arab itu ya. Kalau yang depan saya Arab apa ini? Arab ma'lum. Mengarabkan orang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mengislamkan orang. Jadi nggak mesti juga pakai gamis-gamis begini ya. Yang Islami itu menutup aurat atau baju gamis? Nutup aurat. Jadi kalau saya khotbah pakai celana jeans boleh nggak? Boleh. Habis itu diturunin beliau. Walaupun boleh, ada namanya bab adab. Bab apa? Bab adab. Nah, adab ini tergantung budaya tempatan. Ikutilah. Ya. Baik. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim? Ada bid'ah lughawiyah. Tidak ada di zaman Rasul, ada di zaman ini. Contohnya apa? Tadi Iqra.
pergi haji dengan Nabi dulu pergi haji pakai paspor kan? Antri 10 tahun kan? Ini beliau kan yang bikin kita antri ini kan beliau nih Pak ya. Ya, ini ahli bid'ah ini. Jadi itu disebut bid'ah apa? Bid'ah lughawiyah. Lughah artinya bahasa. Bid'ah lughawiyah ini dalam ilmu fikih disebut bid'ah hasanah. Sama aja. Sama dengan istilah bid'ah hasanah. Lalu kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu jelek, dolalah sayyi'ah, itu kullu muhdatsin yukhaliful Qur'an was sunnah wal ijma'. Begitu tulisan Imam Salafus Saleh, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, wafat 204 Hijriah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh sebelum bin Bas dan syekh-syekh yang ada. Setiap perkara baru yang menyalahi Al-Quran, Sunnah dan Ijma', itulah yang disebut bid'ah dolalah. Maka maulid ini, apakah bid'ah yang menyalahi kitab dan sunnah? Atau berkesesuaian dengan kitab dan sunnah? Yang mana? Mengenal Rasul wajib atau sunnah? Hari ini kalau kita nggak buat maulid, orang nggak cerita Rasulullah SAW, betul nggak? Karena maulid adalah cara efektif menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka buat maulid wajib. Maka ulama umarah mesti kerjasama, dan kita senang siang ini mereka mewujudkannya. Semoga tahun depan 12 hari berturut-turut ya. Semoga nanti banyak yang mendukung. Amin ya rabbal. Nanti kalau nggak mau demo ya, obatinya ya. Sampailah di zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan semua Quran. Sebelum dikumpulkan, datanglah Umar dan Utsman kepada sahabat kecil bernama Zaid bin Sabit. Ternyata Zaid bin Sabit sebelumnya didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Apa kata Zaid? Hei Khalifatul Rasul, hei Umar, apakah engkau akan mengajak kami kepada hal yang Nabi tidak buat? Umar, Abu Bakar akhirnya ngajarin Zaid, nggak begitu anak muda. Kalau ada maslahatnya, maka ini tidak bid'ah. Kalau Nabi hidup sekarang, tentu Nabi juga akan buat. Akhirnya Zaid mengatakan, kalau begitu aku terima. Cuma jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung, tentu lebih mudah karena barangnya jelas. Ini Al-Quran. Inilah sejarah bid'ah. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Maka bid'ah ini disebut oleh Ibnu Taimiyah bid'ah lughawiyah. Oleh ulama 4 mazhab disebut bid'ah hasanah. Kita masuk ke kisah Nabi SAW. Saya ceritakan mungkin 1-2 kisah saja. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Sayyidina Jabir. Yang nggak percaya mungkin sebut ini dongeng. Nabi ini pemalu. Kalau buang air kecil pasti di tempat yang tidak dilihat orang. Ini sering saya kisahkan di setiap maulid, dan kisah favorit yang saya ceritakan. Mungkin sudah pernah dengar online-nya, sekarang offline-nya. Sayyidina Jabir mengatakan, ketika kami sampai di suatu desa, jadi Nabi ini suka belusukan. Ketika sampai di suatu desa ada lembah, dilihat tidak ada tempat untuk buang air kecil. Maka beliau mengatakan kepada sahabat ini, hei Jabir, itu ada pohon. Coba perhatikan, Nabi berbicara kepada Jabir, hei Jabir, itu ada pohon kurma, suruh dia datang ke sini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal.
akalnya masih kurang cerdas berarti. Nabi nyuruh siapa? Jabir. Jabir tanpa tanya langsung pergi. Apa kata Jabir? Hei pohon, Rasulullah nyuruh kamu datang. Masuk akal nggak? Berarti kurang baca Quran. Wa in min syai', tidak adalah sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apapun yang ada di langit, yang di bumi, pohon, tumbuhan, batu, logam, tembok, semuanya bertasbih kepada Allah. Mau maksiat di mana? Mau maksiat di mana? Akhirnya pohon kira-kira gerak nggak? Ternyata pohon kenal Rasulullah SAW. Pohon itu ada dongeng, terserah Anda. Rasulullah ini melakukan hal yang nggak pernah dilakukan orang Arab. Orang Arab itu kalau mau buang air kecil langsung kencing berdiri, tembak langsung. Mana ada tembok atau di balik pohon, di balik semak, tepi jalan, atau di roda. Pernah ngeliat orang buang air kecil di roda? Masih banyak. Nah, itu Arab Badui itu ya. Orang Arab Badui lebih daripada itu. Lihat tembok Masjid Nabawi langsung dia tembak. Rasulullah SAW buat bid'ah baru. Apa itu? Buang air kecil jongkok. Apa kata orang Arab, orang Yahudi? Hei, kaif nabiyukum yabulu kad nisa? Kok nabi kalian aneh? Kok buang air kecil kayak perempuan? Ibu-ibu ada yang buang air kecil berdiri kan? Maaf. Ada yang buang kecil berdiri? Hah? Enggak? Benar? Oh benar, berarti kata orang Arab itu ya. Orang Yahudi, apa kata Arab dan Yahudi? Nabi kalian aneh. Kok buang air kecil jongkok? Pertanyaannya, mungkin ini dalil orang bikin tempat buang air kecil berdiri di mall, di kantor-kantor. Ternyata ada dalilnya Pak Kiai. Suatu kali Nabi ini kan nggak pernah buang air kecil berdiri, selalu jongkok. Nabi itu diintip oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Hadis Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Diintip ngapain? Sekali kejadiannya Nabi SAW buang air kecil berdiri. Pas dilihat dari jauh, siapa yang ngintip? Abdullah bin. Nah ini bayangkan, Nabi buang air kecil jadi hadis. Kalau Pak Bupati buang air kecil jadi hadas. Apalagi Pak Kiai berdua nih sama aja ya. Cara Nabi buang air kecil itu kemudian didiskusikan Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa katanya? Hei, ada kabar baru, tukang intip nih. Rasulullah melakukan hal yang baru, buang air kecil berdiri. Ternyata itu antara rumah sempit, ada sampah, ada tebing sedikit. Karena beliau khawatir percikannya mengenai tubuhnya, kainnya, maka beliau berdiri. Coba perhatikan, Nabi melakukan hal yang ganjil jadi hukum. Kira-kira kalau para ustaz ini melakukan hal yang ganjil jadi hukum nggak? Tidak. Tapi kalau Nabi buat yang ganjil jadi hukum. Nabi mengatakan makan minumlah duduk. Satu kali Nabi pernah minum air Zam-Zam berdiri, kata Sayyidina Ali. Wa syariba ma'a Zam-Zam wa huwa qa'imun, hadis Tirmidzi. Nabi minum air Zam-Zam sedang berdiri. Kayaknya ini dalil orang nge-mall minum air berdiri. Tapi jangan sering-sering ya, itu bahaya. Jangan sering-sering minum berdiri. Nabi SAW suka keluar masuk pasar. Kadang menemani istrinya, karena istrinya suka jual beli.
Sampai hari ini ibu-ibu suka jual beli nggak, Bu? Suka lihat-lihat, katanya cuci mata. Mau saya cuci matanya? Pakai rinso, pakai soklin. Bapak Ibu yang mengkalah Allah, Nabi SAW selesai buang air, beliau berdiri, beliau istijmar. Istijmar itu menggunakan batu. Lalu apa kata beliau? Jabir, kasih tahu ini pohon, suruh dia kembali. Masuk akal? Maka itu pohon kembali. Apa maksudnya? Beliau ingin mengatakan dalam hadis Imam Darimi disebutkan, tidaklah ada seorang pun, ma min ahadin fis sama wa fil ard, tidak adalah seorang makhluk pun di langit dan di bumi kecuali mereka tahu anni Rasulullah, aku Rasulullah, illa asil jinni wal ins, kecuali jin dan manusia yang durhaka. Maka tidaklah aneh buat maulid di mall. Kenapa? Ini tembok-tembok, tiang-tiang semuanya mengenal Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Apa dalilnya benda-benda ini kenal Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Ali, hadisnya sahih, ma min syajarin, ketika kami jalan, tidaklah ada pohon, tidaklah ada batu. Logam ini dari bumi, mungkin dari bebatuan kah, dari tanah kah, illa kecuali semuanya menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa syafaatnya kepada Rasulullah? Assalamu alayka ya Rasulullah, atau ya Nabi salam alayka. Waktu kita mahal qiyam, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ya Nabi salam alayka. Mau coba? Ayo. Mau kalah dengan pohon? Tidak mau kalah dengan pohon? Tidak mau kalah dengan tembok? Ayo sama-sama kita baca salam kepada Rasulullah SAW. Ya, fadhal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqa badrun alaika, فاختفت منه الغروب مثل حسن ما رأيت، قلت يا وجه السرور أول نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا أبي سلام عليك، صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Udahan? Ceramahnya udahan. Lanjut. Siapa yang mengkhabarkan itu? Sayyidina Ali. Ternyata sahabat Sayyidina Ali min karamatihi ay yasma' salam al-hadar wa syajar lin Nabi SAW. Salah satu keramatnya sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali, dan begitu juga Jabir, mampu mendengarkan pohon ucapkan salam. Ada yang bisa mendengarkan pohon ucap salam? Saya yakin walaupun Kiai Baharudin itu seorang mursyid, kalau malam-malam ada pohon ucapkan salam,
kabur juga beliau. Walaupun Pak polisi ini berpangkat, semua bawahannya mengatakan siap, tapi kalau ada pohon pisang baca salam pasti dikira pocong, kabur juga pastinya. Ya. Alam bawah sadar hantunya orang Indonesia pocong. Orang Arab itu lebih horor daripada orang Indonesia. Makanya ruqyah itu berkembang pesatnya di Saudi. Di sini nggak terlalu. Orang sana itu lebih dulu buat pusat pemberantasan sihir daripada KPK. KPK baru-baru beberapa tahun ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa keramatnya Sayyidina Ali? Mampu dengar salamnya pohon. Nanti di akhir zaman, bahkan sekarang, akan ada kekasih-kekasih Allah, Allah izinkan mendengar salamnya alam semesta. Oke, yang umum, yang belajar matematika pernah dengar Pythagoras? Pythagoras bacanya sebenarnya Pythagoras. Pythagoras ini terhubung kepada Nabi Sulaiman. Baru dengar? Pythagoras yang mengajarkan rumus apa? Segitiga. Oke, segitiga apa? Udah lupa semua kayaknya dulu matematikanya 4. Pythagoras yang menciptakan ilmu matematika itu diizinkan Allah karena dia setiap hari puasa, tidak makan yang bernyawa, dan dia hanya makan sayur-sayuran. Hatta kacang yang bikin asam urat dia nggak makan. Maka dia sehat, setiap hari mengamalkan syariat Nabi Sulaiman. Allah berikan ketajaman kolbu. Dia mendengar tasbihnya bulan, bintang, matahari. Kisah ini bukan kisah, berita ini ditulis oleh Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwa ini betul terjadi. Padahal dia bukan sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini, dulu yang buat kekasih-kekasih Allah. Ini pakai kacamata, pada pakai kacamata. Kamera-kamera dulu kalau kamera gede-gede, sekarang kamera cukup pakai. Siapa yang menemukannya? Ibnul Haytham. Ibnul Haytham lah yang menemukan teori wali Allah di zamannya. Kembali kepada kisah Nabi SAW. Apa dalilnya bahwa benda-benda ini bertasbih? Ini kisah terakhir yang saya mau sampaikan. Sering kita baca, sering kita dengar. Nabi SAW didatangi oleh sahabat dari negeri Rum yang bisa membuat mebel. Nabi tadinya kalau mengajar hanya pakai mimbar kecil untuk sandaran dia. Itu pun dibuat orang Arab ala kadarnya, karena orang Arab tidak punya peradaban mebel. Akhirnya datang orang dari Rum. Orang Rum ini ukirkan mihrab untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pindahlah baginda Rasulullah SAW ke atas mihrab yang baru. Pindah di mihrab yang baru, semua sahabat dengar bahwa mimbar yang lama, kayunya yang sangat tua dan pas-pasan, hanna hanina kal ba'in, menangis seperti menangisnya onta, anak onta kecil. Maka Nabi SAW turun, diusap-usap itu pohon yang dianggap mati. Ini hati-hati, pohon dianggap mati, ternyata belum mati. Ini ada pohon pisang. Nah, ini selesai maulid dia nangis ini. Cuma nggak kedengaran sama kita karena telinganya baru telinga ini, belum punya telinga yang lain. Telinganya harus di-upgrade dulu, pakai Android baru. Akhirnya Nabi SAW mengusap-usapnya. Wahai kayu tua, engkau pilih
jadi sandaranku atau masuk surga? Pilih mana? Dek, kamu kalau ditanya gitu jawabnya mah masuk surga atau jadi sandaran Nabi di dunia? Surga. Pengen kawin ya? Kalian surganya surga seksual, surga syahwat. Maka betul, jannatus syahwat, surga itu ada dua, ada surga syahwat, kawin, makan, rekreasi. Dan di pasar, ibu-ibu, mal-mal di surga lebih gagah dari mal ini. Ini mal bagus, tapi nggak ada apa-apanya. Maaf yang bikin mal ya. Mal di sini kita datang, muka kita kena debu, tetap saja berdebu. Kalau mal di surga, orang datang wajahnya ganteng 70%, pulang dari mal surga gantengnya jadi 700%. Jadi debu-debu yang ada di mal, parfum-parfum yang dihembuskan di mal, itu jadi pembersih wajahnya orang yang pergi ke mal. Mal surga, suqul jannah. Masuk surga? Mau? Jadi kalian pengen masuk surga, pengen punya istri 100 ya? Ada hadis, kalau orang jihad fisabilillah istrinya 72. Pilih mana? Punya istri 72 atau jadi teman Rasulullah SAW? Punya istri banyak di sana tapi nggak ketemu Rasul. Kalau ketemu Rasul pasti dapat istri. Di sono tenang Bu, nggak ada cemburu. Mumpung masih boleh cemburu di sini, cemburu di sini aja ya. Cemburu nggak? Cemburu di sini masih boleh. Di sana cemburu dicabut. Udah nggak ada cemburu. Itu kayu ditanya, karena si kayu nggak pernah punya akal. Wahai kayu tua, kau pilih jadi sandaranku atau masuk surga? Apa jawaban dia? Masuk surga wahai baginda. Bisa jawab itu kayu. Gimana? Mau pilih jadi kayu nggak? Sayang sekali kayu tidak kenal baginda secara sempurna, karena dia tidak punya akal dan kolbu, maka dia pilih surga. Dia tidak pilih bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi lumayan masuk. Itu kayu tidak berhenti hancur kena rayap. Itu kayu sampai sekarang masih ada, cuma Allah sembunyikan nggak tahu di mana. Sampai hari ini masih ada. Nggak tahu siapa nanti yang megang, mungkin Imam Mahdi ke Nabi Khidir ke Nabi Isa, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Seandainya kayu itu punya akal dan kolbu, apa kata dia? Wahai baginda, aku ingin selalu bersama engkau. Sayang sekali dia tidak punya akal. Nih perhatikan, kalau Pak Bupati nih punya tim, milih duit, milih senang daripada membersamai perjuangannya, itu orang manusia kualitas kayu. Ada lagi onta. Ingat kisah onta? Onta nyeruduk Nabi. Apa kata si onta? Wahai baginda, asyhadu annaka Rasulullah, aku saksi engkau Rasulullah. Tuh tahu, onta aja saksi. Tapi si onta habis bersaksi, dia mengadukan urusan dunianya. Wahai baginda, bebanku banyak, tugasku banyak, aku selalu dibebani tuanku, tapi makanku sedikit, urusan. Punya begitu nggak? Punya anggota begitu nggak? Tugas lagi nih, tunjangan nggak nambah. Ya, khidmat lagi nih. Kata yang khidmat kepada guru-guru, capek lagi nih, tapi nggak ada tambahan, nggak ada berkat. Orang yang ngomong begitu, mungkin tubuhnya tubuh manusia, tapi batinnya tidaklah lebih daripada kualitas onta. Mungkin dia bukan onta, tapi kualitasnya kualitas. Nauzubillah min dzalik. Coba lihat Sayyidina Umar
As-Siddiq, Nabi belum bicara, Nabi perlu uang, perlu dana untuk ngurus umat dan untuk jihad. Belum berkalam, Sayyidina Abu Bakar seorang pedagang bawakan beberapa kontainer hartanya, lalu dibawa lagi yang kedua, yang ketiga sampai habis. Nabi SAW melihat melongo. Abu Bakar nggak pernah minta apa-apa. Abu Bakar cuma bawa, wahai baginda, ini semua hartaku, aku serahkan untuk perjuanganmu. Ada orang kaya begitu hari ini? Nggak ada. Abu Bakar orang kaya, dia serahkan semua hartanya untuk baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar dengan senangnya bawa setengah kontainernya. Kata dia dalam hati, belum ketemu Rasulullah, saya ingin saingi Abu Bakar. Abu Bakar mungkin tidak dengar aku bawa setengah kekayaanku. Tiba-tiba sampai di depan rumah Rasulullah SAW. Beliau lihat banyak sekali ini barang. Ini barang punya siapa? Dia tanya, ini punya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah menyerahkan semua miliknya kepada Rasulullah SAW. Umar melihat begitu, dia pulang lagi, dia ambil semua tabungannya, lalu dia kembali kepada Rasulullah SAW. Begitu mereka berjuang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Abu Bakar Umar minta surga? Enggak berani beliau minta surga. Beliau mintanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang ingin bersama Nabi SAW, mungkin kita tidak sehebat Abu Bakar. Ada yang sehebat Abu Bakar? Ada yang berani ngasih semua hartanya untuk perjuangan Nabi? Ustaz, tidak mungkin, saya punya anak bini. Betul kan? Otak kita nggak nyampe. Maka hanya satu jalannya. Apa jalannya? Anta ma'a man ahbabta. Wahai orang yang kurang amal, beramallah dengan qalbumu. Apakah itu? Cintailah beliau melebihi segalanya. Maka siapa yang mencintai sesuatu pasti bersamanya ketika dia senang, susah, bahkan sakaratul maut, bahkan ketika masuk ke alam kubur, bahkan ketika dihisab. Coba bayangkan masuk ke bandara bersama kita ada Pak Bupati. Jalur biasa atau jalur spesial? Ada Pak Wakil nih. Mungkinkah kita lewat jalur umum atau jalur spesial? Itu baru di dunia. Maka orang-orang yang bersama gubernur langit, yang bersama pejabat-pejabat langit, nanti masuk ke alam barzakh, malaikat mungkar nakir tidak berani nyapa. Dia cuma bilang, siap, lanjutkan perjalanan. Ini bukan nyalek Pak, dia nggak nyalek dalam kubur. Lanjutkan perjalanan. Kenapa? Sayyidina Munkar Nakir lihat orang ini bersama pejabat-pejabat langit yang lebih tinggi dari dia. Jadi yang terjadi sekarang di bumi itu hanya imitasi yang di langit. Yang terjadi di langit hanyalah imitasi tiruan yang di surga. Jadi apa yang terjadi hari ini hanya pengulangan tiruan yang di sana. Mari bersamai pejabat-pejabat langit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pewaris-pewaris beliau, ulama-ulama beliau, dan umara-umara yang adil. Insya Allah kita bersamanya di dunia dan akhirat. Semoga Allah meridhai majelis ini, meridhai para pemimpin kita, wabil khusus Pak Bupati, Wakil Bupati, semua wakil rakyat, semua aparatur negara, semua jajarannya, semua para ulama, dan akhosul khusus teristimewa untuk yang hadir di depan dan kiri kanan saya. Semoga Allah membersamai kita.